Salam, salam Elohim. Salam Elohim kepada ketiga pribadi yang esa, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Sorgawi, Bapak Yahweh, Yesua Hamasyah Elohim, yang sudah ada di dalam wadahnya, Pak Iman Lahaku dua, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, King of the King, Isa anak Maryam, yang sudah berinkarnasi di dalam wadahnya Saudara Aditya Nugrohanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, yang malaikat Tuhan yang ada di kitab Wahyu 12 dan kitab Wahyu 10, yaitu Ratu Adil yang menginjakkan kakinya di darat dan menginjakkan kakinya di laut. Sudah ada di dalam wadah mempelainya Ibunda PB Hamdani. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Salam Elohim juga kepada saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan pada hari ini. Salam damai, kasih, sukacita senantiasa. Haleluya. Amin. Kita berdoa dulu. Apai kami ti di serga kudus meh nama nuan, datai meh perintah nuan, jadi meh peneka nuan, dimno tu baka dalam serga. Beri ke kami sarito umbas pemakai kami, ampun penyalah kami, baka kami ngampun nur salah ngau kami. Anamai kami ngagai penguji, tak lepas ke kami hari penyai. Laban nuan pu perintah ngau kuasa ngau mulia, datai ke belama-lama ya. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sehingga 11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau sentiasa sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Walaupun ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna, firman ini juga berkaitan dengan hidup kita masa sekarang. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di ayat 8b, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Haleluya. Inilah firman Tuhan Yesus sendiri, di mana Dia telah mati dan hidup kembali. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dia kekal selama-lamanya. Marilah saudara-saudari, kita terus mencari kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kehendak Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Dia juga berpesan kepada kita, jangan takut, ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, saudara-saudari semua, kita menderita di bumi ini, baik itu sakit penyakit, baik itu kekurangan berkat jasmani ataupun berkat rohani. Marilah kita terus meminta kepada Tuhan kita yang hidup selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus, baik itu berkat rohani dan juga jasmani. Dan apa yang kita ada sekarang, kelolakanlah apa adanya. Asalkan ada makan dan minum seperti yang selalu dipesankan oleh mempelainya Ibunda PB Hamdani. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita juga akan membacakan yang terakhir dari ayat itu tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seperti yang selalu kita dengar, mahkota kehidupan itu yang setiap anak-anak Tuhan inginkan dari janji-janji Tuhan, salah satu dari janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami mendapat mahkota kehidupan itu. Ampunilah kami yang berdosa, yang hina, yang buta tuli dan telanjang ini. Ajarlah kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu agar kami berkenan di hati-Mu Bapa. Ya Bapa, janganlah ingat lagi akan dosa-dosa pelanggaran kami, tapi ampunilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Yang kedua, terpuji-pujilah nama Tuhan. Jikalau kita mau diproses Tuhan hari demi hari, seperti yang dikatakan oleh saudara Aditya Nugrohanto, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri, di mana kita akan diproses 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Marilah kita tetap bersyukur dan berterima kasih, baik itu proses di dalam jasmani kita, tubuh jasmani kita, dan juga proses di dalam kehidupan roh kita hari lepas hari. Marilah kita tetap bersyukur dan berterima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Roh Bapak Surgawi Pak Iman. Lahagu 2. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita akan didoakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Marilah kita berlomba-lomba menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang taat kepadanya. Belajarlah akan apa yang Tuhan sampaikan di akhir zaman ini. Janganlah terus mengikuti sistem dunia ini seperti sistem yang sudah diadakan, adanya barcode, QRIS, dan banyak lagi sistem dunia ini yang mendukakan Bapa kita. Seperti yang telah terjadi, yaitu mengenai vaksin yang telah kita terima di tahun 2019. Itu tidak berkenan di hati Tuhan, tidak berkenan di hati Bapa.
Sementara kita yang sudah menyadari, sementara kita yang sudah tahu kebenaran ini, janganlah menerima itu lagi. Marilah kita meminta pengampunan dari Tuhan mengenai apa yang sudah kita terima, karena itu merosakkan DNA ilahi yang sudah Tuhan ciptakan. Di mana saya secara pribadi, kalau saya sakit, kalau saya tidak rasa selesa di badan, pagi-pagi saya akan meminum herba alami seperti halia, yaitu jahe, seperti kunyit dan cengkeh dan moringa, dan banyak lagi yang dapat kita tanam sendiri, yang kita dapat beli di pasar tradisi sekarang ini. Marilah saudara-saudari kita terus mencari kebenaran. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, dan apa yang harus kita lakukan hari lepas hari. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan sekarang, marilah saudara-saudari, janganlah takut menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Supaya sebagai manusia yang berdosa, termasuk saya sendiri, kita dapat mendengar lalu melakukan apa yang disaksikan oleh saksi-saksi sorga di akhir zaman ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih ya saudara-saudari yang tidak puas dan tidak lelah-lelah menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Karena di hati ini kadang-kadang terasa bosan, terasa lelah, dan terasa selalu sakit penyakit menggerogoti tubuh fisik ini. Dan melalui kesaksian-kesaksian saksi sorga di akhir zaman ini, kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara-saudari semua kita dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Yahweh Yeshua Hamasyah Elohim. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.